Halo Shalom, selamat malam semuanya. Kembali bersama saya Robi. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang dahsyat, saudara. Hari-hari yang dimana kita seharusnya sebagai orang-orang percaya sangat excited sekali gitu dengan pergerakan Tuhan hari-hari ini. Oke, sebelumnya mari saya ajak berdoa sama-sama untuk kita belajar merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya bahwa apapun yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala kehendak-Mu, segala rencana-Mu, bahkan segala agenda Tuhan itu sendiri atas hidup kami. Supaya hidup kami Tuhan bukan menjadi orang-orang yang biasa, tetapi kami beroleh pengertian supaya hidup kami boleh menjadi dampak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat panggilan-Mu atas kami. Terima kasih buat destiny yang sudah Kau tetapkan atas kami. Kami akan maju terus Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tuntun kami. Kami membuka hati Tuhan. Kami membuka telinga kami. Supaya boleh menjadi rema Tuhan. Dan boleh kami lakukan supaya menggenapi. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Malam hari ini saya akan membagikan sesuatu mengenai tentang godly frame. Godly frame, yaitu gini, bingkainya Tuhan, bingkai ilahi. Godly frame. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin saudara, bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Yang pertama kita harus percaya dulu, kita harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Tuhan mengasihi kita saudara. Tuhan menebus kita supaya kita menjadi bangsa pilihan, yaitu kita harus ditebus dahulu. Nah, setelah ditebus bagaimana perjalanan kita selanjutnya? Karena kita sangat yakin dan percaya, kita tahu bahwa hidup kita bukan hanya sampai kepada penebusan, tetapi kepada perjalanan yang harus kita genapi day by day, month by month, tahun demi tahun. Kita harus genapi supaya apa? Supaya identitas kita setelah penebusan itu ada identitas yang Tuhan sudah tetapkan atas kita. Yaitu identitas orang-orang pilihan. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita beroleh identitas yang sudah Tuhan tentukan? Tidak ada lain saudara, kita harus melewati yang namanya perjalanan bersama Tuhan. Dan perjalanan ini kita tidak boleh skip. Perjalanan ini kita harus lewati saudara. Kita harus lewati. Oke. Saya akan buka di dalam kitab Yesaya 43 ayat 7. Kitab Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Ini sangat luar biasa loh saudara. Yesaya 43 ini dia bilang semua orang yang disebutkan dengan namaku. Siapa semua orang? Siapa semua orang? Siapa semua orang? Semua orang itu gini saudara. Semua orang berbicara tentang penebusan dia. Siapa yang dia tebus? Yaitu semua orang-orang pilihannya. Semua orang-orang pilihannya dia tebus saudara. Ketika ada penebusan itu turun atas umat manusia, ketika tanda darah itu turun, saudara ketika bangsa Israel ditebus, itu sudah bangsa ini sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan saudara. Sama seperti kita adalah Israel rohani, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka dari itu ketika penebusan itu turun, ada namanya turun atas kita. Nah, nama ini saudara
yang sudah melekat. Nama ini sudah dimeteraikan dengan apa? Dengan tanda darah. So gini, kita tidak cukup beroleh karya penebusan. Banyak orang percaya mereka sudah berbangga diri, dan itu pun menurut saya tidak salah. Tapi belum lengkap. Belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Itu bagian dari penebusan, saudara. Untuk membawa kepada identitas, itu harus ada perjalanan. Bukan hanya sampai ke tanda darah. Gitu. Tanda darah adalah materai bahwa kita milik kepunyaan Dia. Milik kepunyaan Tuhan. Itu adalah tanda darah. Tetapi saat kita menuju identitas yang Dia sudah tentukan, yaitu apa? Identitas segambar dan serupa dengan Dia. Itu nggak bisa, saudara. Kita lewat penebusan saja, only. Hanya penebusan saja itu kurang, saudara. So, maka dari itu kitab Yesaya bilang gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Artinya apa? Semua orang yang ditebus. Semua orang yang ditebus dengan darahku. Yaitu ada namaku. Lalu bilang gini, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Identitas kita ini sangat luar biasa loh, saudara. Kita bukan orang-orang biasa. Kita bukan orang-orang yang biasa day by day. Bangun pagi, kerja, pulang sore, istirahat, besok lagi bangun pagi lagi kerja. No. Hari Minggu kita beribadah, pelayanan. No, saudara. Kita lebih dari itu, saudara. Maka dari itu gini. Orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Artinya apa, saudara? Kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Kemuliaan apa, saudara? Yaitu gini, segambar dan serupa. Image and likeness. Segambar dan serupa. Ingat, saudara? Ketika manusia pertama dibentuk oleh Tuhan, yaitu Adam, dia dibentuk. Di hari ke-6 dia menciptakan. Tuhan bilang gini, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Itu di dalam kitab Kejadian itu, itu terjadi saat di alam, di realitanya Tuhan. Bahwa Dia menciptakan manusia yang segambar dan serupa. So gini, sama. Saat itu manusia belum ada dosa. Tuhan dan Adam itu sama, segambar dan serupa. Makanya Dia bilang, kemuliaanku. Hanya Adam, waktu itu hanya Adam, manusia pertama kali yang bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya ingat, saudara ya, saat Musa naik ke gunung, Tuhan bilang gini, kalau kamu melihat wajahku, kamu akan mati. Saking kudusnya, saking mulianya. Maka dari itu Adam itu adalah gambaran yang sempurna. Gambaran Elohim. Gambaran Hashem. Bahwa gini, Dia menciptakan segambar dan serupa. So, inilah yang dirindukan Tuhan hari-hari ini. Adalah Dia mau menciptakan. Dia bilang ini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Kenapa sampai ada kata-kata kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk, dan yang juga kujadikan? Karena memang harus melewati perjalanan, saudara. Kenapa harus melewati perjalanan? Ya, jawabannya cuma satu. Karena dosa sudah hidup kita sudah terkamiri dengan dosa. Maka dari itu dosa sudah mengkamiri semua kehidupan manusia. Makanya kitab Yesaya mencatat gini, kuciptakan, kubentuk, dan kujadikan. Tanpa ini, saudara, tanpa 3 perjalanan ini, kita tidak bisa, saudara, untuk mencapai kesempurnaan identitas kita yang benar. Yaitu identitas kita yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari saya
Buka lagi di dalam 1 Yohanes 5. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Dia bilang gini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wah. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 20 sudah dijelaskan, saudara. Ini ada korelasinya. Kenapa kitab Yesaya menubuatkan bilang gitu? Bahwa orang-orang yang disebutkan dengan nama Tuhan harus dicipta, harus dibentuk, harus dijadikan. Karena ini, saudara, 1 Yohanes bilang gini, karena kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tapi bilang gini, seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa, saudara? Dosa. Di bawah kolong langit ini sudah tidak ada tempat yang benar. Kita kemanapun kita berada, kita ada di bawah kuasa si jahat. Kita sudah berada di bawah kuasa si dosa. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa di mana sekalipun kita sembunyi di gereja, kita sembunyi di rumah, di kamar kita, bahkan di kolong-kolong jembatan, bahkan di tempat-tempat sepi, tempat-tempat paling aman pun, saudara percayalah, dosa sudah menguasai umat manusia. Dosa sudah menguasai dunia. Tapi ayat selanjutnya bilang gini, ini yang dahsyat, saudara. Akan tetapi kita tahu. Wah. So gini, yang pertama, kita memang tahu dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi yang kedua gini, tetapi kita juga tahu loh bahwa anak Allah telah datang, Yeshua telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian apa, saudara? Pengertian apa? Pertanyaannya pengertian apa? Ini, pengertian ini. Pengertian supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Siapa? Di dalam anaknya Yesus Kristus. So gini saudara, ada pengertian supaya kita dapat dicipta, dibentuk, dan dijadikan. Ada pengertian. Pengertian apa itu, saudara? Firman Tuhan. Di dalam pengertian ini, di dalam firman Tuhan, jelas ada ketetapan. Ada ketetapan-ketetapan, ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang kita tidak boleh abaikan, yang kita tidak boleh acuh. Tetapi kita harus belajar gini, Tuhan, aku mau Tuhan berjalan sesuai dengan firman. Berkati hari ini Tuhan. Ketika aku melangkah bekerja, berkati Tuhan, berkati perkataanku, berkati pikiranku, berkati hatiku, berkati keputusan-keputusanku. Supaya apa yang aku jalani hari ini Tuhan, boleh sama, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berdoa seperti itu, saudara. Dan kita harus mempunyai waktu. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Supaya kita mengerti ketetapan apa yang kita harus lakukan. Ketetapan-ketetapan apa yang kita harus perbuat. Ketetapan-ketetapan apa yang kita harus jalani hari-hari terakhir ini. Ingat loh, saudara. Tuhan sudah bilang, namaku, ada nama dia. Bahwa gini, nama Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Dia sangat luar biasa. Bahwa gini, ada nama Tuhan. Kita harus ingat, saudara, ada nama Tuhan dalam hidup kita. So gini, pengertian. Pengertian kepada apa, saudara? Pengertian kepada revelation. Firman yang dibukakan. Sekali lagi ya, saya akan bacakan 1 Yohanes 5 yang ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar.
Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ingat saudara, ketika Yesus bilang gini, jika kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu. Wah, itu sebuah yang dahsyat saudara. Itu keputusan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh saudara, kita harus ambil keputusan setiap hari bahwa gini, Tuhan, aku gak mau jalan tanpa Tuhan. Aku gak mau keluar rumah tanpa Tuhan. Aku tidak mau keluar rumah tanpa ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku tidak mau keluar rumah tanpa hadirat Tuhan yang menyertai. Percaya saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Makanya gini, ini dalam saudara. Sampai dia menulis gini, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Makanya kita harus ada di dalam yang benar. Yesus sudah bilang, jika kamu tinggal di dalam aku. So gini, kita harus tinggal, abide, tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Siapa itu? Yeshua, Yesus Kristus, Tuhan kita. Hari ini sangat luar biasa Tuhan. Hari ini sangat luar biasa saudara, bahwa gini, hidup kita sudah tidak boleh lagi ngawur. Hidup kita sudah tidak boleh lagi sembarangan. Setiap perkataan, setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang menjadi pikiran kita harus pikirkan benar-benar. Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini sesuai dengan ketetapan Tuhan? Kita harus mulai belajar seperti itu saudara. Kalau kita sudah mulai mengerti dan belajar seperti itu, wah, berbahagialah kita saudara. Orang-orang yang terpanggil dan yang menggenapi visi dari Tuhan. Saya ajak buka lagi ayat 2 Tawarik 7 saudara. 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 16. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Wah, saudara, ini sangat luar biasa. Ini gawat saudara. Dia bilang gini, dan umatku yang atas namaku. Bagaimana saudara? Ketika ada penebusan, ketika kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, berarti ada namanya yang tinggal atas kita. Makanya saya sering berkali-kali bilang gini, di dalam kita itu ada namanya. Kemanapun kita pergi, kita membawa nama dia, namanya. Kita bekerja membawa namanya, kita melayani dia, membawa nama Tuhan. Kita bergaul dengan teman, kita bercanda dengan teman, kita ngobrol dengan teman, itu membawa namanya. So gini, apakah kita sudah sadar? Apakah kita sudah mengerti? Benar-benar sadar bahwa, aduh Tuhan, ternyata ada nama Tuhan dalam hidup ini. Ternyata ada nama Tuhan di dalam mulutku. Ada nama Tuhan di dalam keputusanku. Ada nama Tuhan di dalam tindakanku. Apakah kita sudah sadar, saudara? Atau kita menjalani hari-hari ini, ya jalannya jalan, saatnya kerja, waktu melayani yang melayani. Saudara,
Mungkin kita sudah terlalu jauh. Kita lupa. Mungkin kita sudah terlalu jauh, kita kurang menyadari bahwa ternyata ada namanya. Ada Alfa dan Omega. Ada Alef and Taf. Ada namanya dia. So gini saudara. Mari kita sama-sama apa? Sama-sama berjuang. Sama-sama effort. Apa effortnya? Harus mengingat. Harus gini, berjaga-jagalah. Makanya benar, Alkitab menulis berjaga-jagalah itu betul sekali. Berjaga-jagalah bukan hanya gini saudara, bukan hanya berjaga-jagalah sebab lawanmu, iblis, sudah mengintip. Bukan hanya itu, tetapi gini, berjaga-jaga, respect, ada his name, ada namanya, ada nama Tuhan. Ada nama Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kalau hidup saudara dan saya gampangan, hidup saudara dan saya ngawur, wah, cepat-cepat berbalik saudara, cepat-cepat gini, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Karena gini, ada nama Tuhan ada atasku. Ada nama Tuhan atasku. Maka itu, aku mau bersepakat, aku harus berjalan bersama Roh Kudus. Mari saudara, mari saya himbau, kita belajar terus. Kita harus terus berjalan terus. Makanya gini saudara, karya penebusan itu sudah bagian Tuhan. Tapi identitas itu bagian kita. Untuk mencapai identitas yang benar, itu adalah bagian kita, saudara. Bukan bagian Tuhan lagi. Tuhan sudah menyediakan identitas kita. Tetapi kita harus menggenapi ke sana. Sama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, ditebus dari Mesir, dia belum mencapai identitasnya. Karena identitasnya diberikan waktu ketetapan itu turun. Hukum Taurat itu turun. Supaya apa? Supaya gini, supaya bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Sampai kepada tanah perjanjian. Gimana caranya? Harus turun ketetapan itu. Turun ketetapan itu. Hukum-hukum itu turun, aturan-aturan itu turun. Supaya gini, bangsa Israel menyadari bahwa bangsa itu bukan bangsa gampangan, tetapi bangsa yang dari awalnya sudah ditentukan oleh Tuhan, beroleh kasih karunia. Makanya gini, di dalam kasih karunia bukan hanya soal penebusan. Di dalam kasih karunia ada yang namanya pembentukan. Kucipta, kubentuk, dan yang juga kujadikan. Supaya apa? Supaya ini, finishnya apa? Identitas. Identitas bangsa Israel pulih. Bukan budak Mesir lagi, tetapi pulih. Identitasnya pulih. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Bagaimana cara selanjutnya? Tidak ada lain, saudara. Kita harus rela dibentuk. Kita harus memiliki sikap hati yang rela dibentuk. Sikap hati yang rela dijadikan. Ingat saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang dahsyat. Kita bukan orang-orang sembarangan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. So, mari maju terus. Jangan pernah lihat ke belakang. Gini saudara, ketika iblis mendakwamu dengan hal-halmu yang di belakang, engkau harus perkatakan masa depan iblis. Supaya dia gemetar. Karena gini, ada nama Tuhan. Bilangnya, Tuhan,
Aku mau go. Aku mau jalan. Aku mau pergi kepada identitasmu. Makanya gini saudara, identitas tidak bisa terjadi dalam semalam. Identitas tidak bisa terjadi dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. No. Identitas terjadi saat gini saudara. Saat kita ada di dalam realitanya Tuhan. Identitasnya Tuhan ketika ada di realitanya Tuhan. Ingat saudara, dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Realita dunia sudah jahat. Kita sudah nggak bisa memungkiri. Hanya gini saudara, bagaimana caranya kita ada di realita Tuhan? Tidak ada lain saudara. Ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Wow. Dahsyat ya saudara. Ingat saudara, bahwa gini, masa lalumu bukan identitasmu. Masa depanmu itulah identitasmu. Makanya di dalam 1 Yohanes tadi bilang gini, kita tahu dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi selanjutnya juga bilang gini, kita juga tahu Allah sudah mengaruniakan anaknya supaya kita beroleh pengertian. Wah. So gini, realita dosa dan realita Tuhan kasih karunia itu pilihan kita, saudara. Kita mau tinggal di mana? Kita mau tinggal di realita dosa atau realita kasih karunia? Kalau kita tinggal di realita dosa, ya kita akan bersama-sama dengan realita ini berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi kalau kita pilih, kita putuskan, kita berada di bawah kuasa yang benar, kita tinggal di bawah yang benar, yaitu anaknya yang tunggal. Wah, berarti gini, kita harus tinggal di bawah realita firman, tinggal di bawah realita pewahyuan, tinggal di bawah realita hadirat Tuhan. Dunia boleh berada di bawah kuasa si jahat, silakan. Tetapi kemanapun kita melangkah, saudara dan saya pergi, realita kita tetap realita Kristus. Amin saudara. Realita kita tetap realita Kristus. Wah, dahsyat saudara. Sekalipun saudara, kita dibawa di padang gurun. Sekalipun kita dibawa di padang gurun. Asal realita kita, realita Yesus. Itu beda saudara. Responnya beda. Responnya beda. Sekalipun kita berada di padang gurun, kita bisa gini. Kalau kita berada di bawah kuasa si jahat, kita begini. Thank you Jesus. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur. Gitu. Kita bisa mengucapkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita saat kita di padang gurun, kita bukan realita Tuhan, kita bukan realita Yesus, kita bukan realita firman. Yang dikeluarkan adalah apa? Persungutan. Persungutan. Aduh, hidupku kok gini ya. Aduh, aku gagal lagi. Aduh, aku nggak bisa. Aku mengeluh. Ini keluhan, persungutan. Itu realita dosa, saudara. Itu nggak bisa. Ya sudah, itu realita dosa. Realita dosa yang masuk kepada jiwa kita. Sehingga jiwa kita mengeluarkan yang jahat. Yaitu persungutan. Beda respon dengan ketika kita dibawa ke padang gurun. Sama seperti Yesus di padang gurun. Realitanya beda. Realita Yesua itu adalah realita Abba. Hashem, Elohim. Dia bilang gini, ada tertulis. Wah. Dahsyat. Ada tertulis. So gini, buat saya pribadi ini sangat pengertian yang sangat luar biasa loh saudara. Ini saya dibukakan sangat luar biasa. Bahwa gini, ambil keputusan. It's time. It's about time. Sudah saatnya kita harus mengambil keputusan setiap hari. Bukan hanya hari ini, bukan hanya malam ini, tetapi setiap hari.
Apalagi saat kita melangkah keluar, saat kita bangun tidur, saat kita belum beranjak dari tempat tidur, kita sudah bilang gitu, Tuhan, biarlah roh-Mu dan firman-Mu yang menguasai hari-hariku hari ini. Menguasai perkataanku, menguasai pikiranku, jiwaku, dan menguasai keputusanku. Apapun yang aku putuskan, apapun tindakanku, itu adalah menyelaraskan dengan firman Tuhan. Dahsyat sekali. So, malam hari ini sangat luar biasa. Kita akan berjumpa besok lagi. Sekali lagi saudara, saya ajak, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab masa lalumu bukan identitasmu. Tetap identitasmu sudah ada di masa depan. Mari selaraskan hidup kita. Sehingga kita bersama-sama memiliki identitas yang benar. Kalau kita sama-sama memiliki identitas yang benar, nanti bahasa kita sama. Bahasa kita bukan bahasa persungutan, bukan bahasa keluhan, tetapi ucapan syukur. Oh, haleluya. Terus, haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan hari ini. Engkau baik Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau baik Tuhan. Ada rencanamu yang dahsyat. Wah, perkataannya beda, sudah responnya beda. Ketika dunia melihat kita, dia melihat Tuhan di dalam hidup kita. So, sekali lagi, yang pertama, ada nama Tuhan atas hidup kita. Harus diingat. Yang kedua, kita harus berjalan di area pembentukan. Yaitu apa? Dicipta, dibentuk, dan yang juga dijadikan. Harus melalui proses perjalanan. Supaya kita memperoleh identitas yang benar. Yang pertama, ada nama Tuhan. Yang kedua adalah kita harus melakukan perjalanan pembentukan, proses. So, sekali lagi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Aku berdoa buat setiap orang yang mendengarkan, buat setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau mempertajam telinga mereka, Engkau mempertajam hati mereka, supaya hati mereka Tuhan menjadi tanah yang subur. Supaya benih firman-Mu ketika dilepaskan malam hari ini boleh tertanam, boleh berbuah Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu, supaya kami terus menyelaraskan hidup kami dengan firman, dengan pewahyuan, dengan pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan semakin naik. Bawa kami maju terus. Karena kami tahu bahwa di depan Tuhan ada identitas yang benar yang harus kami gapai. Kami tahu identitas kami siapa. Yaitu segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat shalom turun atas mereka Tuhan yang mendengarkan. Berkat imamat, imam dan raja turun atas mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas mereka. Sekali lagi berkat shalom turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu terus menaungi kami. Dan firman-Mu terus mencengkram hidup kami. Memberikan kami pengertian demi pengertian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. 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 God bless you. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.